Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raida Rumaisa, NPM 1804041133, absen nomor 24, kelas C. Video ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem moneter di Indonesia saat ini, di mana di dalamnya yang akan dibahas yaitu tentang sistem moneter, lalu ada instrumen moneter, kemudian sistem moneter di Indonesia, lalu konsep sistem moneter Islam, dan yang terakhir yaitu kebijakan moneter saat ini. Materi pertama yaitu tentang sistem moneter. Kebijakan moneter ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Otoritas Moneter yang dalam hal ini adalah Bank Sentral, yaitu dengan cara mengubah besaran moneter dan suku bunga, serta pelaksanaannya dilakukan oleh otoritas moneter dan lembaga keuangan. Nah, pada prinsipnya, sistem moneter itu mengupayakan terciptanya kondisi makroekonomi yang mencangkup pada pertumbuhan ekonomi, terjaganya stabilitas harga, dan tingkat inflasi yang dapat dikontrol. Upaya pengendalian inflasi ini dilakukan dengan cara mengatur jumlah uang beredar, khususnya basement atau uang kartal. Materi yang kedua yaitu tentang instrumen moneter. Instrumen moneter menurut Capra tahun 1996 yang dikenal dalam ekonomi Islam adalah dalam bentuk kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dan instrumen yang dapat menjamin alokasi kredit dapat berlangsung baik pada sektor yang bermanfaat dan produktif. Sedangkan instrumen moneter dalam Islam menurut Askarya tahun 2006 adalah alat pengendalian otoritas moneter Islam yang dijalankan sesuai syariah. Instrumen moneter menurut Umer Kapra tahun 2000 mengemukakan instrumen-instrumen pengendalian moneter perekonomian Islam terdiri dari yang pertama itu target pertumbuhan dalam M dan MO. Kemudian yang kedua yaitu tentang saham publik terhadap deposito unjuk atau uang giral. Kemudian yang ketiga, cadangan wajib resmi atau GWM. Kemudian yang keempat itu alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai. Kemudian yang terakhir yaitu pembatas kredit. Tugas utama Bank Indonesia atau BI itu tidak saja menjaga kestabilan moneter saja, namun juga stabilitas sistem keuangan, yaitu perbankan dan sistem pembayaran. Untuk mencapai operasional tersebut, Bank Sentral memerlukan instrumen atau alat-alat yang dapat mempengaruhi sasaran-sasarannya, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk itu secara garis besar dalam Askarya itu membedakan instrumen menjadi 3 cara berbeda, yaitu yang pertama, menurut cara instrumen tersebut mempengaruhi sasaran operasional dapat dibagi menjadi 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kemudian menurut orientasinya di dalam pasar keuangan itu juga dibagi menjadi 2, yaitu cara yang dapat dibagi berorientasi pasar dan tidak berorientasi pasar. Kemudian menurut diskresinya dapat dibagi diskresinya berada di bank sentral dan di peserta pasar. Nah, instrumen pengendalian moneter itu lebih stabil jika dihubungkan langsung dengan inflasi dibandingkan dengan besaran moneter. Hal ini disebabkan pertumbuhan agregat moneter yang tinggi dan lemahnya Bank Indonesia mengontrol hal ini. Sistem moneter di Indonesia. Dalam pelaksanaannya kebijakan moneter, Bank Indonesia itu menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITC. Nah, kerangka ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan moneter. Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit
mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Nah, untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter itu dilakukan secara forward looking. Maksudnya di sini, perubahan stage kebijakan moneter itu dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, stage kebijakan moneter itu dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan BI Rate yang diharapkan akan mempengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan juga suku bunga kredit perbankan. Nah, perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan mempengaruhi output dan inflasi. Nah, peran stabilistan nilai tukar itu sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen. Instrumen itu antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, lalu penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Nah, untuk menjaga stabilitas moneter, Indonesia itu menerapkan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Nah, kebijakan ini sudah ada sejak tahun 2000. Menurut rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diadakan pada September 2020, nilai tukar rupiah relatif terkendali di tengah tingginya tekanan pada Agustus sampai September tahun 2020. Lalu hingga 16 September tahun 2020, nilai tukar rupiah itu tercatat depresiasi 1,58% secara point to the point dibandingkan dengan akhir Juli 2020 atau terdepresiasi 6,42% dari akhir Desember 2019. Pelemahan rupiah pada Agustus sampai September 2020 antara lain dipengaruhi masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan, baik karena faktor global maupun sejumlah resiko domestik. Nah, kedepannya Bank Indonesia itu memandang nilai tukar rupiah berpotensi kembali menguatkan seiring level yang secara fundamental masih undervalued, yang didukung inflasi yang rendah dan terkendali. Defisit transaksi berjalan yang rendah, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi resiko Indonesia yang menurun. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar melalui aktivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar. Konsep sistem moneter Islam. Sistem moneter Islam itu merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam yang tujuannya itu hendak dicapai dalam moneter Islam diantaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Nah, kemaslahatan umum itu bukan kebijakan moneter, sebenarnya mampu dijalankan tanpa menggunakan instrumen suku bunga. Hal ini dibuktikan pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Perekonomian di Jazirah Arab ketika itu adalah perekonomian dagang, bukan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam.
Bila para pedagang melakukan ekspor barang, berarti mereka pun sesungguhnya sedang mengimpor dinar atau dirham. Sebaliknya, jika mereka mengimpor barang, berarti dinar atau dirham tersebut diekspor. Dengan demikian, keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar uang adalah derivat market dari keseimbangan pasar barang dan jasa. Kebijakan moneter saat ini. Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020 guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19 atau coronavirus. Nah, keadaan moneter pada saat ini itu meliputi yang pertama, perbaikan perekonomian global berlanjut sesuai perakiraan sebelumnya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi domestik secara perlahan juga membaik, terutama didorong stimulus fiskal dan perbaikan ekspor. Kemudian yang ketiga, itu ketahanan sektor eksternal Indonesia pada triwulan 3 tahun 2020 tetap terjaga di tengah dinamika penyesuaian aliran modal global. Kemudian yang keempat, nilai tukar rupiah itu tetap terkendali didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia. Kemudian yang kelima, inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Kemudian yang keenam, sejalan dengan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar sehingga mendorong suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian. Nah, yang ketujuh yaitu tentang sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional terus diperkuat. Kemudian ketahanan sistem keuangan tetap kuat meskipun resiko dari meluasnya dampak coronavirus atau COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicemati. Kemudian yang terakhir yaitu transaksi sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbaikan ekonomi, disertai dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Pokok bahasan mengenai sistem moneter tidak terlepas dari elemen yang terkait di dalamnya, yaitu instrumen moneter dan sistem mata uang. Titik lemah dari sistem moneter konvensional terletak pada penggunaan instrumen tingkat suku bunga dan uang kepercayaan atau fiat money. Penggunaan dua instrumen ini menimbulkan multiplier efek yang bermuara pada berbagai macam krisis ekonomi. Sedangkan sistem moneter yang ditawarkan ajaran Islam ditandai dengan beberapa karakteristik yang khas. Yang pertama itu larangan terhadap praktik riba, spekulasi, dan judi, serta permintaan dan penawaran uang semata-mata untuk kepentingan sektor real. Sehingga keseimbangan di pasar uang dan modal merupakan cermin dari keseimbangan pasar barang dan jasa. Ciri yang kedua berkaitan dengan upaya untuk mengatasi masalah inflasi yang lazim ditemui dalam sistem ekonomi konvensional dengan cara memperbanyak pembiayaan dengan menggunakan akad profit dan loss sharing. Bank Indonesia menekan pada jalur
kuantitas melalui penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020 guna mendorong pemulihan ekonomi dan dampak pandemi COVID-19. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.